Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara sekalian, barusan kita telah melakukan uji hipotesis satu rata-rata dengan cara manual ya. Jadi persoalan yang tadi kita pelajari itu berkenaan dengan anggapan berat badan di suatu kelas, yaitu yang 50 ya. Jadi hasilnya menerima H0, yaitu berat badan tersebut memang bisa dibenarkan, yaitu 50 ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari dengan software karena ini pengerjaannya relatif sulit ya, menggunakan rumus cukup memusingkan ya. Tetapi barangkali untuk bagian tertentu ya mungkin bisa diikuti ya. Jadi ini praktisnya kita coba saja menggunakan software, yaitu menggunakan SPSS ya, seperti ini. Jadi sebelumnya kita telah mengenal ya SPSS-nya seperti ini. Kita buatkan dulu nama variabelnya ya, karena di sini masih var. Nah, ini data view. Di bagian variabel view-nya ini kita klik, kita beri nama berat badan. Berat badan hanya saja, tidak boleh pakai spasi ya. Jadi di sini pakai underscore saja, berat badan. Nah, ini datanya, kemudian desimalnya kita nolkan ya dengan mengklik tanda panah bawah. Kemudian di data view-nya ini sudah berubah, yang tadinya var ini menjadi berat badan. Kita lihat lagi ke data semula. Jadi data di Excel-nya seperti ini kita copy saja. Tapi karena data di SPSS itu adalah ke bawah dalam bentuk kolom, maka ini kita ubah dulu ke dalam bentuk kolom ya. Misalnya kita akan mengkopikan di sini, pastenya kita pilih yang panah ya, panah bawah, kemudian pilih spesial, kemudian transpose. Arti transpose itu mengubah yang tadinya baris jadi kolom ya, yang tadinya kolom menjadi baris. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat dulu belajar matriks ya. Jadi ada transpose matriks ya, diubah baris menjadi kolomnya. Oke ya di sini. Nah, sehingga yang tadinya dari kiri ke kanan, maka ini berubah jadi dari atas ke bawah. Dan inilah yang kita kopikan. Langsung Bapak kopikan di SPSS seperti tadi. Yang ini ya, kita tempatkan di baris pertama, paste saja. Jadi edit, nah kemudian paste. Nah, ini datanya. Nah, di persoalan bahwa berat badan ini rata-ratanya katanya 50. Kita coba memulai untuk mengolahnya. Karena ini sudah kita anggap adalah data yang berdistribusi normal, maka ini adalah statistika parametrik yang digunakan ya. Nah, jadi klik analisis, kemudian pilih compare mean seperti ini, kemudian pilih one sample t-test ya, jadi hanya satu kelompok sampel saja kita gunakan uji T ya. Jadi dimulai dengan analisis, compare mean, kita pilih one sample t-test ya, itu diklik. Kemudian variabel berat badannya masukkan ke tes variabel ya dengan mengklik tanda panah yang ini ya. Nah, setelah masukkan ke sini rata-rata yang diujinya berapa. Kalau belum, ini 0 standarnya ya. Jadi kita menduga berat badannya berapa, 40, 50, 60, 100 berapa ya. Nah, di soal kita menganggap ini adalah 50. Nah, sehingga test value-nya di sini kita tuliskan 50 ya. Nah, setelah itu baru klik OK. Nah, seketika muncul ini hasil uji T-nya. Nah, kita lihat berat badan N-nya 8, min-nya rata-ratanya 54,50. Nah, kita lihat di sebelumnya ya, bahwa rata-ratanya dari secara manual itu ini adalah X bar 54,5. Kalau 2 desimal ya 50 ya, yang ini. Nah, jadi sama ya hasilnya. Ini 54,50. Simpangan bakunya atau standar deviasinya ini 5,757.
Kita lihat secara manualnya ini 5,5757 ya, kalau mau 4 desimal pakai 0. Jadi hasilnya sama ya, baik X bar maupun simpangan bakunya. Nah, kemudian waktu manual itu kita mencari teh hitung. Teh hitungnya 2,2109. Nah, kita lihat di SPSS-nya teh hitungnya. Nah, ini one sample t-test, ini teh hitungnya 2,211 ya. Nah, jadi yang 09-nya ini dibulatkan ya, dibulatkan menjadi 3 desimal, yang 9 naik ke atas ya, jadi 2,211. Ini benar juga. Terus di sini kalau di kriteria uji T secara manual ini adalah ada T tabel 2,3646 ya, seperti ini. Jadi antara negatif T tabel sama positif T tabel. Tadi kita membandingkan T hitungnya 2,2109 itu ternyata ada di daerah yang putih ya. Daerah yang putih di sini adalah daerah penerimaan H0. Berbeda halnya dengan kriteria yang dilakukan oleh SPSS ya. Nah, kalau di SPSS, lihat nilai SIG yang muncul ya. Kriterianya itu begini Bapak Ibu, kalau nilai SIG yang muncul lebih besar dari alfa yang digunakan, maka H0 yang diterima. Nah, alfa yang digunakannya kan 5%. Ya, 5% itu 0,05. Nah, kalau ini dibacanya titik 063 itu 0,063. Nah, kalau di sini kan 0,06 ya, alfanya 0,05, lebih besar lebih kecil. Nah, ini lebih besar. Nah, karena ini lebih besar dari 5% atau ini adalah 6% lebih ya. Nah, maka ini H0 diterima. Jadi kriteria SPSS, pengujian hipotesisnya tidak lagi menggunakan T tabel, tapi dari nilai SIG yang munculnya ya. Tadi sekali lagi kriterianya gimana Bapak Ibu? Jika nilai SIG ini lebih besar dari alfa, nah dalam hal ini alfanya 5%, maka H0-nya yang diterima ya. Atau selain kriteria dari nilai SIG ini, Bapak Ibu bisa melihat dari tingkat kepercayaan ini. 95% itu alfanya 5% ya. Lowernya ini negatif ya, 0,31. Uppernya 9,31. Maksudnya lower itu batas bawah Bapak Ibu ya, upper itu batas atas. Udah tahu Pak itu mah, cuman apa nih hubungannya dengan uji hipotesis. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Kalau lower dan uppernya mengandung angka 0, ini si kelas interval itu, maka H0-nya diterima. Sekali lagi, kalau dari batas bawah ke batas atasnya ada angka 0-nya, memuat angka 0-nya, berarti H0-nya diterima Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini kan, ini konkretnya negatif nih. Ini positif. Nah, berarti antara negatif ke positif itu ada angka 0 ya. Nah, jadi ini H0-nya diterima. Bagaimana kalau lowernya negatif, uppernya negatif? Oh, berarti kalau negatif ke negatif tidak memuat angka 0, berarti H0-nya ditolak. Atau positif ke positif, sama juga, tidak mengandung angka 0, berarti ditolak ya. Nah, jadi kriteria uji itu sekali lagi bisa dilihat dari nilai SIG atau bisa dilihat dari lower dan upper. Tidak mungkin berlawanan antara nilai SIG dan lower upper ini. Maksudnya kalau lower negatif, upper positif, berarti SIG-nya itu pasti nantinya akan lebih besar dari alfa ya. Namun kalau negatif-negatif atau positif-positif tidak memuat angka 0, dipastikan nanti nilai SIG-nya itu lebih kecil dari alfa ya. Jadi baik Bapak Ibu, kalau menggunakan software SPSS ini tadi saya kira hanya 1 menit ya mengerjakannya dibanding dengan cara manual yang tadi ya. Jadi sekali lagi cara statistika pengujian hipotesis ini